Bismillahirrahmanirrahim. Ada basmalah dan ada tasmiyah jemaah. Perlu dibedakan ini. Kalau basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah adalah ucapan bismillah saja. Tentu enggak usah pakai saja bismillah. Tok. Enggak usah pakai tok. Pokoknya bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim ya. Dan itu nanti ada penempatannya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Jadi ada penempatan seperti makan, ya, seperti masuk WC, itu tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah. Nabi SAW mengatakan satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahadahumul khala an yaqula Bismillah. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, satr yakni hijab atau penghalang antara antara pandangannya jin dengan auratnya Bani Adam ketika mereka masuk WC, masuk kamar mandi, masuk WC, yang menjadi penghalangnya adalah ucapan Bani Adam tadi Bismillah. Jadi kalau seorang muslim masuk WC dan dia telanjang bulat misalnya, ketika sudah membaca Bismillah tadi, itu setan tidak bisa melihat auratnya. Maka ini luar biasa jemaah, keajaiban. Ya, dan kita wajib mengimani, dan ini hadis sahih. Bahkan itu diantara adab seorang muslim, kalau masuk WC baca dulu Bismillah, kemudian baca doa masuk WC. Karena Nabi SAW idza dakhala al-khala, Nabi kalau masuk WC, kalau masuk ya ini sebelum pada jemaah. Sebab apa namanya? Idza yani fi'il madhi, dakhala itu kan fi'il madhi yang artinya telah masuk. Dakhala, jalasa, telah duduk, dakhala telah masuk. Tapi kalau pakai idza maka berubah menjadi fi'il mudhari, artinya bukan telah masuk, berubah maknanya menjadi fi'il mudhari, artinya ketika akan atau sedang. Maka baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sebelumnya bismillah. Dalam hadis Tirmidzi lengkap dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi masuk WC itu baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bismillah dulu, dan fungsi bismillah tadi untuk apa? Agar aurat kita tidak kelihatan saat kita telanjang. Tidak kelihatan oleh siapa? Oleh makhluk yang dia lihat kita dan kita tidak lihat mereka. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Bahwasanya dia jin itu dan qabilahnya itu melihat kalian dari arah, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin melihat kita kalau kita tidak lihat mereka para jemaah. Oleh karena itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang ngaku mengklaim dia melihat jin dengan matanya, melihat jin, maka kita tolak persaksiannya karena dia pendusta berarti. Kecuali kalau dia seorang nabi. Maksudnya cuma tidak mungkin kita bisa melihat jin dalam wujud yang aslinya, tidak mungkin. Adapun kalau jin sudah berubah wujud kepada wujud manusia, kepada wujud yang lain, maka bisa kita melihat. Seperti wujud ular, jin berubah wujud kepada wujud anjing hitam misalnya, bisa kita melihat. Bahkan malaikat pun kalau sudah merubah wujud dengan wujud manusia, kita bisa melihatnya. Namun kalau melihat wujud yang asli maka tidak benar para jemaah. Sebagaimana ada kiai yang memasukkan 6.000 jin ke dalam botol, itu tidak bisa kita betulkan kalau menurut pandangan tinjauan syariat para jemaah. Sudah diikat 6.000 jin, masuk di mana? Di botol. Botolnya cilik sama ini. 6.000 jin masuk lagi jemaah. Nah, ini tidak bisa. Karena tadi Al-Quran telah menyatakan, bahkan Imam Syafi'i telah menyatakan demikian. Man za'ama anhu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Nah, jadi bedakan antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti menyembelih dan semisal, nanti kan kita bahas insyaallah.